Di Indonesia ini Pak, begitu merdeka kita tidak ribut masalah konstitusi dulu. Bahkan di situ waktu itu ada 7 kata yang artinya berkewajiban mengamalkan syariat Islam itu dicoret, dan NU Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur mendukung, menerima kata 7 kata dicoret. Kenapa? Karena perintah atau restu dari bapaknya Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari mengatakan Indonesia kuat dulu, bersatu dulu, kuat dulu kita ini. Kalau sudah kuat bersatu, maka kita dakwah di atas tanah air yang kuat. Ayo kita dakwah di atas tanah air yang sudah kuat. Yang belum sudah ribut masalah konstitusi dasar negara. Lah antum di Afghanistan, begitu Soviet lari, ayo Islam, satu Islam. Islam pun macam-macam. Ada Sunni, Hanafi, ada Syiahnya, ada sulit disatukan. Hanya 7 suku padahal. Ada nasionalis yang sebenarnya terkenalnya Burhanuddin Rabbani, hafal Quran orang itu. Burhanuddin hafal Quran orangnya itu dianggap kafir oleh Taliban, dibunuh kan, jadi presiden dibunuh, kafir. Itu entah mereka menerima apa enggak, saya bukan begitu. Kalau di kita ini begitu merdeka, yang penting kita bersatu dulu, hubbul watan wal iman dulu, saya bilang gitu, ukhuwah wataniyah dulu, baru di atas watoniyah yang kuat itu, tanah air yang kuat itu kita berjuang Islam. Jadi dengan damai perjuangannya, dengan pendidikan, peradaban, budaya. Karena rumahnya sudah rebah. Antum baru merdeka, baru Soviet lari dari ribut. Terjadi perang saudara yang sampai sekarang nggak selesai. Waktu itu ya. Waktu Taliban belum menang belum. Nah, kalau kita urut dari asal muasal radikalisme dalam Islam, ringkas cerita. Tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah dengan kemenangan. Namanya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Begitu Nabi Muhammad masuk Mekah dan memberikan amnesti, semua orang Mekah yang dulu menyakiti saya maafkan, tidak ada balas dendam. Abu Sufyan, tokoh waktu itu masih tokoh Mekah yang ada. Abu Jahal udah mati, Abu Jahal udah mati, udah tinggal Abu Sufyan. Al-Bakhtari masih hidup itu, masuk Islam. Sehingga jumlahnya orang Islam setelah Mekah masuk Islam 100.000 jumlahnya orang Islam semuanya. Dari situ pergi ke Taif, kota Taif 80 km, belum Islam belum. Abu Sufyan berperan itu. Abu Sufyan atau orang yang baru masuk Islam berperan. Artinya ingin menunjukkan kita juga ya. Kita Islam betul lah. Berperan. Oke. Taif kalah Islam. Satu kota lagi Hunain namanya. Kota Hunain. Udah selesai Islam. Dapat rampasan perang. Ratusan onta, ratusan sapi, ribuan kambing. Rampasan perangnya itu. Oleh Nabi diperintahkan ayo kita ke Ja'ronah, kota Ja'ronah 28 km utara Mekah. Ayo kita kumpul di sana. Sambil ihram sama umroh. Sebelum umroh kita bagi-bagi dulu, bagi-bagi hasil ghanimah tadi, hasil fight. Bagi-baginya Nabi aneh, beda sendiri, beda dari yang lain dari yang sudah. Yang mu'alaf yang baru masuk Islam kemarin waktu Fathu Makkah, orang Mekah walaupun kaya raya dikasih 100 onta. Abu Sufyan, Al-Bakhtari 50 onta, orang kaya itu padahal. Yang senior Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair tidak dikasih 1 ekor pun. Beda sendiri. Ini baru pembagian. Okay. Semua diam. Sahabat semua diam. Ada yang dari belakang, dari Badui, namanya Dzil Khuwaisir, itu dari suku Bani Tamim. Orangnya kurus, tinggi, kepalanya botak, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, gamisnya cingkrang. Menghadap ke depan sambil meteng-teng itu sambil angkat tangan, adil ya Muhammad, bagi adil dong, kamu gak adil bagi-bagi ini. Nabi menjawab, yang saya lakukan ini adalah perintah Allah, bukan dari saya, perintah Allah. Akhirnya orang itu pergi. Saya jawab itu, orang itu pergi. Nabi bersabda dengan tegas, saya khruju min di hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa la yajawizu halaqimahum hum syarh khalqi wal khaliqah laisu minna wa lastu minhum. Nanti di tengah umat Islam akan muncul orang seperti ini. Apa? Hafal Quran. Berdasarkan Quran kalau ngomong. Dasar Quran, dalilnya Quran. Tapi tidak paham sebenarnya. Tidak melewati tenggorokannya. La yajawizu halaqimahum. Tidak melewati, hafalannya tidak melewati tenggorokannya. Apa? Tidak paham. Mereka itu sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih daripada binatang. Mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Wow. Itu prediksi Nabi Muhammad. Ternyata betul. Tahun 40 Hijriah. Dari Bani Tamim inilah yang merencanakan akan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib di Kufah dan Gubernur Syam Muawiyah, Gubernur Mesir Amr bin As.
Terjadi kesepakatan. Kenapa? Karena kafir. Ini sudah nggak benar ini saudara. Ya. Ali memimpin ini sudah bukan dengan Quran. Karena berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ya. Gak begini. Ali itu kalau akan memutuskan persoalan, musyawarah. Panggil sahabat, panggil teman tokoh-tokoh, musyawarah. Ali. Berarti itu hukum manusia dong. Ya. Keputusan manusia bukan Quran. Di Quran tadi apa mengatakannya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu kafirun. Barang siapa sudah hukum Islam kafir. Hukum Allah, kalau enggak hukum Allah kafir. Kalau itu Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Bunuh. Pagi-pagi tanggal 25 Ramadan, 3 orang berangkat, yang berhasil yang hanya membunuh Ali karena beliau keluar akan ngimami salat subuh. Gubernur Syam Muawiyah, Gubernur Masr bin As tidak keluar ngimami salat subuh. Terjadi di gerakan namanya Khawarij yang terdiri dari suku-suku Badui. Ahli bahasa, ahli pidato, bahasa Arabnya masih murni. Ahli debat dengan bahasa Arab yang fasih. Dan mereka menganggap semua orang kafir karena tidak menjalankan hukum Al-Quran. Nah, neo-Khawarijme sekarang ini lahir di mana-mana. Kenapa? Karena faktor apa? Putus asa. Putus asa dalam memahami agama Islam. Putus asa ragu bahwa Islam membawa menjanjikan apa? Kemajuan, kesejahteraan atau keadilan. Faktanya ini. Semua kepala negara Timur Tengah nggak ada yang benar kata mereka ini. Ya. Semua kepala negara di Timur Tengah, baik raja maupun amir maupun sultan maupun presiden nggak ada yang benar. Semua zalim semuanya. Membiarkan Palestina dicaplok oleh Israel. Ya. Sampai pemimpin Palestina pun bisa disogok, bisa disuap. Gitu. Yasser Arafat bisa disuap. Mahmud Abbas juga bisa disuap itu semuanya. Hasil macam-macam lah. Hafid Asad udah jual dataran tinggi Golan itu jual itu. Hasil. Apalagi Anwar Sadat mau berdamai. Terjadi secara masalah. Ya. Generasi muda yang putus asa dalam memahami agama Islam karena faktor kenyataan yang nyata. Pak Kiai, saya salah sedikit. Mereka putus asa itu karena faktor politiknya, di mana para elitnya ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Hari ini kan kita lihat, bahkan di negara-negara di Arab itu kami pernah membahas di forum ini, malah berbaikan dengan Israel. Atau mereka putus asa karena nilai-nilai yang dibawa itu kok tidak seperti yang digambarkan, tidak seperti yang mereka pahami. Apakah karena faktor itu? Nah, kalau kita lihat memang ada dua. Arab ada yang terbuka membuka sebebas-bebasnya seperti Libanon, Tunis, Mesir masih separuh-separuh lah ya. Bebas pergaulan, budaya bebas. Ada yang semakin rapat, semakin tertutup. Iya. Libya waktu itu Libya atau ya Saudi, kalau sekarang beda, sudah berubah nih. Iya. Waktu itu ya. Saudi malah menjadi sangat dekat sekali. Ya. Walhasil generasi muda putus asa. Sudah bosan, jenuh mengatakan atau mengharapkan bahwa Islam membawa peradaban, membawa kesejahteraan, melahirkan keadilan, enggak percaya. Nah, keputusan ini melahirkan dua. Satu menjadi ekstrem radikal, udah bunuh aja semua ini pemimpin Arab ini. Yang satu lagi menjadi ateisme. Nah. Itu maksud saya. Saya pernah membaca sebuah artikel ya di luar gitu, bahwa ada kecenderungan remaja-remaja atau anak-anak muda Muslim di kawasan Arab sana, termasuklah di Iran bahkan. Itu malah mereka meninggalkan Islam. Ada yang menjadi Kristen, apakah Katolik atau Protes, ada yang bahkan menjadi agnostik gitu ya. Saya tidak mampu membayangkan kalau kemudian ini juga masuk ke kita. Bagaimana Islam di tempat kita ini itu menjadi bagian dari kebudayaan hidup kita sehari-hari. Saya butuh catatan menyangkut itu, Pak Kiai. Nah, kenapa itu? Kenapa bisa terjadi begitu? Karena memahami Islamnya sebagai akidah syariah. Islam dipahami hanya agama akidah dan syariah, teologi dan ibadat. Seharusnya Islam agama peradaban. Islam agama ilmu pengetahuan. Satu yang saya contohkan. Tidak ada kitab suci manapun yang mengatakannya, yang mempertegas bahwa kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Enggak ada. Saya baca Bible. Hanya Quran yang mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma anil haqqu mir rabbik. Al-haq, kebenaran dengan utul ilma, dengan ilmu pengetahuan. Itu ada dalam Al-Quran. Iya dong, ya ada. Tidak ada kitab suci yang mengajarkan toleransi, adab, tata krama, toleransi yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa kemudian kita, setidaknya yang di kita ini, termasuk di kawasan Arab, Qatar, Uni Emirat Arab, tampaknya lebih maju ya. Bahkan Uni Emirat Arab itu bahkan sudah bisa mengirim roket ke luar angkasa. Tapi pada negara-negara dengan karakter seperti kita, kenapa tampaknya seperti mengabaikan ilmu pengetahuan?
Di kita ini. Ya. Sebelum saya bicara masalah ilmu dulu, sebenarnya kita ini bangsa Nusantara, bangsa berbudaya, berperadaban, mempunyai sejarah sudah ribuan tahun. Sebelum datang Hindu Buddha, kita sudah punya agama. Kalau Jawa namanya agama Kapitayan. Tuhan satu, Sang Yang Widi. Ya. Sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Yang maha satu yang enggak seperti apa-apa. Kalau kita umpamakan seperti ini, seperti itu, bukan. Dan punya ajaran tata krama, hormat orang tua, hormat guru, hormat teman kawan, amanah, bisa dipercaya. Sudah itu ajaran itu sudah ada semua tuh dalam kitab-kitab Jawa itu. Tinggal datang teologi Islam mengatakan Tuhan ada Allah namanya. Oleh orang Jawa diterima dengan gagah gempita lah ya. Artinya ini yang saya cari. Terbuka menerimanya. Nah, sangat beda sekali orang menerima tauhid ini. Orang yang berperadaban dan orang yang tidak berperadaban. Ketika orang tidak berperadaban menerima agama Islam, seakan-akan satu-satunya kebenaran di situ, dan itu harus kita perjuangkan. Harus dibela mati-matian. Yang lain salah semuanya. Karena tidak punya background budaya, ilmu pengetahuan. Beda orang Persia tadi. Orang Persia yang ahli, yang sudah membangun peradaban. Gak ada radikalisme dalam Persia. Gak ada. Ya Persia itu waktu itu maksudnya Afghanistan, Iran, Asia Tengah, yang tempatnya ulama-ulama Ghazali, Haromen, Baqillani, Ar-Razi, ulama-ulama besar semua itu, Al-Junaidi, Abdul Qadir Jailani, Bukhari, Muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Abu Bakar Razi, Jabir bin Hayyan, penemu teori matematik itu. Semua itu orang-orang ajam, nggak ada radikalisme. Agama Islam, tapi peradaban sudah mempunyai budaya peradaban Persia. Karakter sudah Persia karakternya. Begitu orang Jawa atau Nusantara ini. Agama Islam hanya berganti agama lah ya. Allah berganti tauhid. Tapi budaya, karakter, akhlak, ruhaniyah, spiritual, kita sudah kaya dengan itu semuanya. Maka radikalisme sebenarnya di Jawa ini atau di Nusantara asing. Asing bagi kita sebenarnya. Radikalisme asing bagi kita. Bahkan dalam bahasa yang sederhananya sebenarnya tidak punya cantolan dengan kebudayaan yang kita berkembang sejak dari awal. Iya, nggak ada. Itu semua dari luar semua itu. Dengan manipulasi teologi. Yang tadi Khawarij tadi ya, iya. Dikira kebenaran hanya itu. Maka saya tahun 2015 muktamar di Jombang, saya terpilih kedua kalinya, tema besar kita mengangkat tema Islam Nusantara. Islam yang berperadaban, yang berbudaya, Islam yang ramah, yang santun, toleran. Yang seperti dibangun oleh para leluhur kita dan telah diamalkan, dikerjakan, dibangun oleh leluhur kita. Ada satu kata tadi yang saya dengar. Penonton saya mungkin tertarik untuk mengetahui itu. Manipulasi tadi. Seperti apakah proses manipulasi yang terjadi dalam proses yang sedang kita bicarakan Pak Kiai? Semua tujuan, agenda, program kalau dipoles dengan atas nama agama, padahal tidak, itu manipulasi agama sudah. Quran sudah tegas, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa ila Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Orang yang punya punya kehendak ke perbuatan kadzib, bohong, dengan mengatakan yud'a Islam, ini demi Islam, padahal tidak, mereka sebagai orang sangat zalim. Tapi bagaimana kita bisa menetapkan sebuah barikade bahwa ini manipulasi atau tidak? Lawang literasi kita masih lemah. Itu saya rasa yang perlu dijawab oleh para pemikir Islam kita. Ya. Kalau kita lihat dari pergerakan kalau mereka ada gerakan monopoli kebenaran, yang lain salah, hanya kami yang benar. Itu tanda-tanda manipulasi. Oke. Tanda-tanda cara-cara manipulasi di sana pasti. Seperti NU atau Muhammadiyah tidak kan? Ya. Ayo kita mencari kebenaran bersama-sama lah. Kita terbuka, dialog, siap untuk berhiwar, dialog, diskusi. Ayo mana yang benar? Seperti Quran perintah kepada Nabi Muhammad juga gitu. Ketika Nabi kedatangan tamu Kristen pertama kali, Nabi bingung. Gimana ya caranya ini? Ada tamu orang Kristen nih. Dari Najran itu sekarang Saudi Selatan, dulu kerajaan Najran. Quran memberikan guidance. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Muhammad, terima mereka tamu dan katakan kepada mereka, ayo kita duduk-duduk ngomong-ngomong, kami atau Anda yang benar atau yang sesat? Inna au iyyakum, kami atau Anda, la'ala hudan, yang benar, au fi dhalalin atau yang sesat. Ayo kita diskusi. Itu artinya apa? Quran memberikan pelajaran pada kita semua, kita menggunakan
mengutamakan diskusi dalam mencari kebenaran. Agar kemudian logika bisa berkembang. Nah, iya, jelas. Salah satu alasan saya ingin membahas ini dengan Pak Kiai itu adalah masyarakat kan tidak semuanya ahli agama, Pak Kiai. Dalam perbincangan di ruang sosial itu ada narasi begini. Apakah yang terjadi dengan Indonesia, dengan bangsa yang besar ini, di mana masyarakatnya dikenal sebagai bangsa yang paling religius sedunia, jumlah masjid terbesar, organisasi keagamaan hadir di mana-mana, begitu mudah orang menjadi seorang penceramah di sini, ya. Tetapi kemudian tampaknya peradaban kita, kebudayaan kita dan peradaban kita itu tampaknya semakin merosot. Yang kemudian membuat orang berpikir begini, apa benar nggak sih Islam adalah jawaban bagi masa depan? Yang membuat banyak orang kalau di luar negeri, terutama di negara-negara Arab tadi itu, mereka berpindah. Nah, menyinggung budaya, kita hadis tahu semua, hafal semua lah. Ya. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Apa artinya itu? Artinya yang mengangkat martabat budaya bangsa dan akhlaknya, budayanya, bukan agamanya. Kita malu dong dengan RSC yang ateis, tidak ada korupsi, nggak ada penyelewengan, penyimpangan. Kita di sini yang hobinya umroh, hobinya bangun masjid malah. Yeah. Tapi korupsi di mana-mana, malu dong.